Ya Tuhan, inilah saatnya bagi kami untuk bersama membuka dan membaca firman-Mu. Berilah ketenangan kepada kami, dan Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, agar apa yang kami baca, kami boleh memahaminya. Tolonglah kami untuk menyampaikan kebenaran-Mu di bawah terang kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Mampukanlah kami untuk memahami dan menerima kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari surat Petrus, 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat yang pertama, dan nanti pembacaan yang kedua dari 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Pembacaan pertama 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Pembacaan kedua 2 Petrus pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-7. Setelah itu kita akan membacakan silih berganti. Kaum Bapak membacakan ayat 1 pada 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 3 ayat 1 silih berganti hingga selesai. Pembacaan pertama, hidup oleh Kristen, hidup orang Kristen, perikopnya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kita lanjut pada pasal 3 ayat 1. Silakan kaum Bapak. Setelah itu Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa dari firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh Firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan hanya yang bisa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat
sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang terkasih, dalam menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakannya kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebiasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya orang yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, serta mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sepanjang malam saya bergumul karena saya mendapatkan jadwal kemarin dalam situasi yang memang segala pekerjaan sangat mendesak, sehingga saya begitu mengalami kesulitan. Dan saya konsultasi dengan suami bilang, bukankah engkau seorang pengkhotbah, sudah khotbah siang hari malam? Dia tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan saya, karena bagi saya yang namanya berkhotbah itu walaupun sering berbicara tentang firman, tetapi ada saat-saatnya firman itu berlaku di momen tertentu, tetapi ada saat-saat yang sama firman Tuhan yang sama itu perlu disampaikan, tetapi kebutuhannya berbeda. Itulah sebabnya saya bergumul dan pada akhirnya mencoba untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang baru saja kita bacakan. Terdapat di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-7 dan referensi di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16, dan akan dilanjutkan dengan beberapa referensi lainnya. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau berbicara menyangkut dengan surat Petrus, maka kita semua tentunya mengetahui ia adalah seorang murid Tuhan Yesus yang ketika dipanggil oleh Tuhan, ia bersedia dan rela meninggalkan jabatannya, tugas dan pekerjaan yang sangat menguntungkan baginya, lalu meresponi panggilan Tuhan. Dalam meresponi panggilan Tuhan, sebagaimana Petrus adalah manusia biasa, tentunya ia akan berpikir bahwa hal-hal yang baik saja yang mungkin akan ditemuinya. Akan tetapi, itu menjadi kontradiksi bagi dia, karena dalam perjalanan hidup mengiring Tuhan, ia diperhadapkan dengan tugas dan tanggung jawab yang mulia, yang menuntutnya agar dia boleh bijak, dan menuntutnya agar dia boleh dengan tenang, dengan hikmat yang datang dari Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan, ia harus memberikan jawaban-jawaban, petunjuk-petunjuk kepada orang-orang yang dilayaninya. Firman Tuhan ini dituliskan oleh Rasul Petrus dan ditujukan kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan, sebagaimana yang kita ketahui di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama dan kedua. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Awal daripada tujuan surat ini memberikan penguatan kepada orang-orang percaya yang ada di perantauan pada waktu itu, karena mereka sementara diperhadapkan dengan kesulitan tertinggi dalam kehidupannya ketika mereka berada di bawah pemerintahan Romawi, kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Domitianus, yang pada waktu itu dalam tindakan-tindakannya
untuk mengaplikasikan apa yang menjadi ide-idenya terhadap bangsa dan negara, maka itu sangat mempengaruhi kekristenan pada waktu itu. Kalau kita membacakan sejarah dan latar belakang daripada kitab ini, menjelaskan kepada kita panjang lebar bagaimana keberadaan daripada orang Kristen mengalami satu tekanan yang luar biasa. Tidak diberikan kesempatan untuk melakukan dan menyatakan yang baik, yang benar, dipersalahkan. Itu berarti bahwa suatu tantangan bagi orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Ini merupakan satu pergumulan yang sangat berat, karena Petrus menyapa mereka dengan orang-orang kudus. Itu berarti bahwa mereka ini adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Maka jikalau mereka adalah orang yang spesial di mata Tuhan, itu berarti bahwa mereka mendapat tugas dan tanggung jawab untuk menyatakan kebenaran. Hanya sayang sekali kondisi tidak memungkinkan. Sehingga pada akhirnya kita melihat keberadaan yang demikian, Rasul Petrus sebagai seorang rasul yang bertanggung jawab atas pertumbuhan, bertanggung jawab untuk menjawab kebutuhan umatnya yang ada di perantauan, maka dia menulis 1 Petrus ini dan menjelaskan kepada mereka tentang sebuah kebenaran yang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen atau orang-orang percaya, yang melaluinya akan menjadi ciri khas daripada orang Kristen dalam menghadapi berbagai macam pengaruh dan tantangan. Itulah sebabnya Paulus menuliskan untuk memberikan kepada mereka satu solusi menghadapi kenyataan di mana mereka berada. Paulus mengingatkan mereka di ayatnya yang ke-7 tadi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ini merupakan sebuah penderuan yang sangat penting. Penekanan daripada Rasul Paulus, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dari bagian pembacaan ini, kita akan merenungkan di bawah 2 topik. Yang pertama adalah kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Petrus ingin untuk memberikan kepada mereka penjelasan tentang pemahaman yang salah tentang waktunya Tuhan. Berbicara menyangkut dengan ini, ada beberapa penafsir. Ada 2 yang saya gumuli. Yang pertama, ada penafsir yang menunjukkan bahwa berbicara menyangkut dengan ayat ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, itu menunjuk kepada kematian masing-masing orang Kristen atau akhir zaman, akhir hidup, berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi juga penafsir yang kedua ketika membacakan bagian ini, dia lebih mengacu kepada kehancuran pada kota Yerusalem pada tahun 70, di mana pada waktu itu kita melihat bahwa dengan tidak menerimanya, salah satu masalah, ya tentunya ada masalah yang lain, tetapi juga ada yang menafsir bahwa ketika Yerusalem itu jatuh pada tahun 70, itu disebabkan oleh karena adanya huru-hara yang dibuat oleh orang-orang Kristen di dalamnya, di mana bait Allah pun dihancurkan atau dibakar, lalu mereka membalikkan fakta itu dan menuduh kembali bahwa orang Kristenlah pelakunya. Maka ini menjadi satu tanda bagi mereka bahwa itu adalah akhir dari segala sesuatu yang berkaitan menyangkut dengan jabatan dan segala sesuatu yang ada di dunia ini, bahwa segala sesuatu akan berakhir. Akan tetapi menurut Calvinis, dia lebih menunjuk atau menekankan kepada bagian yang pertama, yaitu menunjuk kepada akhir zaman. Dan editor Calvin Commentary, dia menentang kalau pernyataan yang kedua itu, dia lebih mengacu atau dia lebih setuju kepada pendapat yang pertama, dan mengacu kepada pasal 3 yang tadi kita bacakan itu. Di sana dikatakan bahwa berbicara menyangkut dengan akhir zaman, maka ada pengajar-pengajar palsu atau ada ajaran-ajaran sesat yang disebut dengan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu
yang tadi menunjuk kepada pasalnya yang ketiga itu, di sana menjelaskan kepada kita bahwa ada argumen-argumen yang disampaikan kepada orang-orang percaya dengan tujuan untuk melemahkan iman dan keyakinan mereka atas apa yang telah disampaikan oleh para rasul, yaitu berbicara menyangkut dengan kedatangan Tuhan Yesus, seperti yang tadi dikatakan di ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Ada ejekan-ejekan. Ayatnya yang keempat, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Artinya bahwa dari pendapat ini atau komentar-komentar yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu ini bilang begini, kalau kamu bilang Tuhan akan datang segera atau dalam waktu yang sangat cepat, mana buktinya? Fenomenanya adalah bahwa ternyata bilang segera, tetapi sampai dengan sekarang orang lahir, hidup, besar, sekolah, belajar, tamat, kerja, menikah, lalu pada akhirnya selesai karir, mati, selesai. Kapan Tuhan itu datang? Ini menjadi satu tantangan bagi orang Kristen. Bagaimana untuk menjawab sesuatu misteri yang tak dapat mereka pahami. Oleh karena itu Paulus, Rasul Petrus menuliskan surat ini tadi di bagian-bagian terakhir juga, di ayat yang terakhir dari 16 dan pasal-pasal ayat terakhir ini. Petrus juga sempat mengatakan tentang pendapatnya itu yang dikuatkan oleh rasul-rasul yang lain yang juga telah dahulu menjelaskan dan mengajarkan kepada mereka tentang waktunya Tuhan yang dianggap sangat lama itu. Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepada para rasul ini Allah memberikan kepada mereka iluminasi dan penerangan kepada mereka, sehingga mereka boleh dengan tenang dapat memikirkan sesuatu yang sulit, sehingga pada akhirnya muncullah jawaban yang dinyatakan di sana di ayatnya yang ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun seperti satu hari. Perkataan atau pernyataan ini memang sukar dan sulit untuk diterima, tetapi ya, bagi orang-orang yang di luar daripada pemahaman yang benar tentang kebenaran pasti akan mengalami kesulitan. Tetapi dipertegas pada ayatnya yang selanjutnya, di sana dikatakan bahwa Petrus menjelaskan bahwa kalaupun sampai saat ini waktunya itu belum dinyatakan, itu berarti Allah menyatakan kemurahannya kepada manusia. Dengan cara apa? Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada manusia, kesempatan yang tak terhingga, dengan tujuan agar manusia sadar dan bertobat. Oleh karena inilah menjadi satu jawaban yang sangat teologis sekali, dan bagi kita yang merenungkan ini tentunya mendapatkan satu kekuatan iman di dalam menghadapinya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan pemahaman yang salah dari pihak-pihak orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas kebenaran itu akan mempengaruhi dan sangat-sangat mempengaruhi semua orang pada waktu itu, dan dapat saja mempengaruhi kehidupan keimanan daripada orang Kristen. Itulah sebabnya Paulus menuliskan semua ini untuk mengingatkan kepada mereka, supaya mereka kembali kepada pemahaman yang benar. Mereka harus membaca, mereka harus merenungkan, bahkan ada kesediaan hati untuk menerima kebenaran itu sendiri. Karena tanpa kesediaan hati untuk menerima kebenaran itu, maka akan tetap menjadi buta, dan mereka tidak akan bisa untuk membedakan yang baik dengan yang benar. Demikian juga ini akan mempengaruhi kehidupan orang Kristen, dan akan membuat orang Kristen pada waktu itu, khususnya dalam suasana yang tadi saya kemukakan pada pendahuluan itu, bisa saja akan mempengaruhi stabilitas keimanan mereka.
Karena apa? Hidup di dalam dunia yang kesementaraan ini, yang mereka juga hidup diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan, bisa membuat orang menjadi murtad. Makanya jangan heran kalau ada orang yang pada akhirnya tidak bertahan, lalu pada akhirnya orang tidak tenang, lalu pada akhirnya orang yang tadinya baik berubah menjadi tidak baik. Orang yang tadinya setia, orang yang tadinya tunduk, orangnya yang tadi taat, menjadi berubah karena apa? Sudah tidak punya dasar yang kuat tentang apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Makanya itu wajar-wajar saja kalau sampai pada akhirnya orang mengabaikan kebenaran dan tidak berpegang teguh pada janji Tuhan, maka yang jelasnya kata lagu Kidung Jemaat, semuanya itu akan menjadi tekebur, kabur, dan tidak tahu mau buat apa. Itulah pengaruh daripada orang yang hidup tidak sungguh-sungguh mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua masih pada ayat yang sama. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Pada bagian yang ini, pada bagian yang kedua ini, ada beberapa terjemahan yang saya coba untuk kutip. Yang pertama dari KJV atau King James Version. Menurut terjemahan ini, dia memberikan terjemahan pada ayatnya yang tadi itu, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya dapat berdoa. Menurut KJV, dia katakan bahwa karena itu hendaklah kamu waras dan berjaga-jaga. Yang kedua, RSU atau Revised Standard Version, dia memberikan kutipan mengenai ayat itu. Dia katakan, karena itu tetaplah sehat dan pikiranmu dan waras untuk berdoa. Lalu menurut NIV, dia katakan, karena itu hendaklah engkau berpikirlah dengan jernih, bersih, dan menguasai diri sehingga kamu dapat berdoa. Lalu NASB New American Standard memberikan pengertian bahwa karena itu punyailah penilaian yang sehat dan roh yang waras untuk tujuan doa. Bapak dan Ibu, dari kutipan-kutipan ini sebenarnya penekanannya pada pikiran yang waras. Lalu dia mengartikan pikiran yang waras itu dari asal katanya, yaitu bahasa Yunani yang saya juga kutip, yaitu kata sober. Kata sober itu berarti waras. Maka kata waras ini mempunyai pengertian yang pertama, yaitu penguasaan diri. Jadi kalau berbicara menyangkut dengan penguasaan diri, itu berbicara menyangkut dengan usaha penjagaan terhadap pikiran. Gagasan-gagasan yang nanti membuat sampai pada proses pembentukan segala macam, dan akhirnya itu akan muncul dalam ekspresi melalui kata-kata, melalui tindakan, melalui pikiran. Maka di sini dikatakan bahwa usahakanlah untuk menjaga itu sedemikian rupa. Semua pemikiran itu dijaga supaya aman. Bapak dan Ibu yang kekasih, aman dari apa? Aman dari khayalan. Aman dari apa? Aman dari keinginan-keinginan duniawi. Kita harus menjaganya dan tidak boleh mengizinkan itu terjadi di dalam dirinya. Setelah itu saya merenung, lalu saya teringat dulu di kampung halaman saya. Bapak saya punya sapi, tidak banyak, tetapi mungkin karena sedikit jadi saya tahu ada sapi yang sangat liar, ada sapi yang jinak. Yang jinak itu begitu tiup aja seruling dia sudah datang dan menuju ke kandang. Tetapi yang liar ini, waktu tiup begitu dia kabur. Sekali kalau bapak saya bawa kami semua kumpul, berdiri dan pegang kayu lalu teriak-teriak, liar tidak bisa lewat, mau gak mau masuk ke dalam kandang. Dan waktu masuk ke dalam kandang, tindakan bapak saya adalah
Pagi-pagi yang jinak lepaskan keluar, tetapi yang liar ini tetap diikat, tetap dijaga baik-baik supaya jangan keluar. Waktu pagi mau dikasih keluar, yang liar ini berontak, kami juga ketakutan. Tetapi pada akhirnya dikatakan bahwa jaga baik-baik, kandangilah dia, buatlah dia supaya dia memang betul-betul harus ada di dalam kandang itu, sampai pada akhirnya dia rasa aman, dia merasa bahwa tempat itu adalah miliknya. Dikandangi, dijaga baik-baik, ketat sedemikian rupa. Artinya ini menggambarkan juga kepada kita bahwa berbicara menyangkut dengan penguasaan diri ini harus dijaga sebaik-baiknya, harus dikontrol sebaik-baiknya, supaya jangan sampai nanti pada akhirnya melalui pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan menjerumuskan kita ke dalam khayalan-khayalan, keinginan-keinginan yang sampai pada akhirnya membuat kita sehingga kita tidak bisa dapat memikirkan mana yang baik, mana yang benar. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dikasihi, dari bagian yang pertama ini kita juga diajak untuk melatih cara berpikir kita. Kita juga diajak supaya betul-betul ketika kita diperhadapkan dengan segala sesuatu, kita harus taklukkan semua itu di bawah kehendaknya Tuhan. Dengan kekuatan kita, saya percaya, saya pun tidak sampai sekarang ini selalu gagal dan gagal. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, diharapkan kita mampu untuk menguasai diri kita. Hal yang kedua, arti daripada sober atau waras ini. Ini menunjuk kepada arti yang tidak sembarang atau tidak sembrono. Bernard mengatakan bahwa karena itu adalah kamu harus waras, serius, bijaksana, penuh pertimbangan. Artinya bahwa dalam segala sesuatu dibutuhkan ini. Kesombongan itu tidak akan membawakan hasil. Tetapi ketika kita benar-benar mendapatkan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, terjadi di dalam tugas dan tanggung jawab kita, maka firman Tuhan di dalam Amsal juga katakan bahwa janganlah tergesa-gesa. Tenangkanlah dirimu seperti yang dikatakan oleh Petrus dalam ayatnya yang ke-7 tadi. Tenanglah dulu, bersabarlah dulu. Karena kalau kita tidak tenang, maka di saat itulah kita akan tergopoh-gopoh dan akan mungkin kita juga salah mengambil keputusan. Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini memerlukan pertimbangan. Ini juga memerlukan kebijakan. Artinya bahwa segala sesuatu boleh saja terjadi, tetapi sebagai orang-orang yang dipilih untuk melakukan tugas dan pekerjaan yang mulia, hal ini tidak boleh untuk diabaikan. Karena melalui inilah kita akan memperoleh kekuatan, kita akan mendapatkan kebijakan, kita akan mendapatkan ketenangan, dan kita bisa dapat memutuskan segala sesuatu. Dan saya percaya bahwa orang yang tenang di hadapan Tuhan akan mendapatkan hikmat selalu, akan diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Sehingga apa saja yang ia sampaikan, yang seroh pasti akan menerima itu. Amin. Yang ketiga dan yang terakhir, arti daripada waras, artinya tenang. Jadi kalau berbicara menyangkut dengan tenang, ini berbicara menyangkut dengan kemampuan untuk melihat segala sesuatu apa adanya. Kemampuan untuk melihat segala sesuatu apa adanya, bukan ada apanya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, untuk dapat melihat segala sesuatu apa adanya, maka kita membutuhkan terang yang sejati. Kita membutuhkan sebuah standar yang akan memberikan pedoman bagi kita, yaitu standarnya kembali kepada Alkitab. Atau apa kata Alkitab? Kalau Alkitab katakan jangan bersinah, walaupun memang itu sakit dan orang yang bersinah ada di situ akan merasa tersinggung, tetapi itulah kebenaran yang harus kita sampaikan. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa terjadi korupsi di sini, dengarkan baik-baik
selidiki baik-baik, panggil dan selesaikan di bawah terang kebenaran firman Tuhan, sumber berkat pasti terjadi. Tetapi apabila kita menafsir dan kita mereka-reka atau kita bertanya, kita mengambil keputusan, saya bilang itu adalah penghambat berkat bagi kita karena tidak bijak. Karena itu firman Tuhan sangat jelas sekali memberikan kepada kita solusi yang terbaik. Karena apa? Sepintar-pintar dan sehebat-hebatnya orang membutuhkan pertolongan, dan syukur kepada Tuhan, pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, manusia, dan bertanggung jawab untuk tidak membiarkan kita, tetapi menopang kita, memberikan kepada kita solusi-solusi terbaik di saat kita mengalami keterbatasan. Maka oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada manfaat, ada keuntungan yang akan kita peroleh, yaitu orang yang waras dan tenang, yang tidak ribut, dan yang terbaik untuk mereka adalah merenungkan suatu kebenaran di bawah terang firman Tuhan. Merenungkan kebenaran di bawah terang firman Tuhan. Waktu terjadi COVID, saya sedikit protes karena saya sudah hitam, harus pergi lagi, ada di jam 10 untuk pamer diri di sana biar sehat. Lalu saya bilang, waduh, kalian yang lain ikut bapak kalian agak putih, kalau saya bagaimana jadinya? Saya nggak mau. Lalu saya datang tinggal lihat 15 menit, setelah itu saya kabur. Karena saya bilang, seperti saya ini mau cari yang hitam itu, yang putih itu susah. Orang kena matahari setengah jam atau 15 menit, dia pulihkan itu dalam waktu mungkin sekitar 3 jam sudah putih kembali. Saya berwaktu-waktu sampai lama sekali. Itulah sebabnya saya nggak suka dengan COVID itu. Apalagi berdiri di terang di panas matahari, lalu harus menyoroti saya, lalu habis itu tidak ada apa-apa, cuma cuci tanganmu. Ayah, saya sudah berpikir ini sesuatu yang meresahkan. Tetapi pada akhirnya saya merenungkan itu, bahwa ternyata melalui pengalaman ini memberikan sebuah inspirasi kepada saya, bahwa untuk mengatasi COVID itu yang sangat ganas itu, satu-satu caranya adalah saya harus berdiri di bawah terang untuk mendapat cahaya, untuk mengobati kesulitan saya. Satu-satunya cara adalah saya harus menyiapkan air yang bersih, bukan air yang kotor, untuk membasuh tangan saya. Maka saya merenungkan itu, bahwa semua problema kehidupan itu sesungguhnya kita bawa di bawah terang firman Tuhan itu sendiri, untuk menerangi kehidupan kita, untuk menegur kita, untuk mengingatkan kita, untuk membawa kembali kita kepada kesesatan kita, supaya dengan jernih, supaya dengan bersih seperti definisi-definisi yang tadi sudah disampaikan, membersihkan dan memulihkan kita, mengingatkan kita supaya kita mencuci tangan dengan air yang bersih, bukan dengan air yang kotor. Karena ketika kita tidak jeli dan kita mencuci tangan dengan air yang kotor, maka kita akan terlibat di dalam kekotoran itu. Secara tidak sadar kita akan terjerumus ke dalam kekotoran. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan harus waras. Waras itu berarti bahwa harus tenang. Waras itu juga berarti bahwa kita harus betul-betul berserah mengandalkan akan Tuhan. Dan waras itu berarti juga bahwa penguasaan diri. Inilah pesan yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang yang mengalami problema di dalam menjalani kehidupan mereka selama Tuhan izinkan di dunia. Dan Tuhan ingatkan kepada mereka bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini, seperti di dalam Petrus 3 tadi mengatakan, segala sesuatu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Hancur lebur dan kita tidak membawa apa-apa. Tetapi jikalau engkau kuat hidup di dalam kebenaran, dalam kewarasan, berpikir dengan tenang seperti apa yang telah disampaikan itu, maka dikatakan bahwa engkau akan siap untuk masuk ke dalam kerajaan sorga yang mulia. Walaupun selama di dalam dunia kita harus bergumul, walaupun kita harus menangis, walaupun kita harus tertekan, walaupun kita harus diperlakukan tidak adil, walaupun orang yang kita melakukan yang benar dianggap tidak, dan lain-lain sebagainya, itu merupakan sebuah proses bagi kita agar kita tetap memandang kepada firman Tuhan, agar kita sebagai orang percaya tetap kuat, lalu kita terus melanjutkan misi Allah di tengah dunia, karena kita adalah dutanya
kita dipercayakan pekerjaan yang mulia. Oleh karena itu, marilah kita kerjakan dengan mengingat pesan firman Tuhan. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, agar dapat berdoa hingga memenuhi pesan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami agar kami boleh dapat melakukan di bawah pertolongan kuasa Roh.